Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk belajar. Kita bisa hadir di sini ini semuanya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang itiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas bab dalam kitab Adab dan Akhlak ini adalah bab atau adab salam atau adab mengucapkan salam. Nah, masuk ke dalam pembahasan poin yang ke 34. Nah, dianjurkan bagi seseorang yang terhalang oleh sesuatu untuk menjawab salam agar memohon maaf kepada orang yang mengucapkan salam dengan menyebutkan alasan yang menghalanginya untuk menjawab salamnya. Artinya jika kita dan terhalang untuk menjawab salam, entah karena alasan masghul atau kesibukan yang memang nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa untuk apa, untuk menjawabnya, nggak bisa. Nah, maka harus utarakan, harus minta maaf. Apa harus minta maaf? Perhatikan di sini ya, nanti akan sampai bahasannya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu fi hajah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutusnya untuk suatu keperluan. Nabi mengutus Jabir. Qala, dia berkata, fa ataituhu fa salamtu alaihi falam yurda alayya. Maka aku mendatangi beliau, lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Akan tetapi beliau tidak menjawab salamku. Ya, Nabi diucapkan sama oleh Jabir, Nabi tidak menjawab. Fa waqa'a fi qalbi mallahu a'lam bih. Maka timbul di hatiku perasaan yang hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Artinya kenapa Nabi enggak mau jawab salamku? Nah, faqultu fi nafsi, maka aku berkata terhadap diriku sendiri, la'allahu wajada alayya anni abta'tu alayhi. Maka aku berkata kepada diriku sendiri, barangkali beliau tersinggung terhadapku karena aku datang terlambat menghadap beliau.
Kemudian aku mengucapkan salam lagi kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawab juga. Maka timbullah perasaan tidak enak yang lebih parah daripada yang pertama. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau untuk yang ketiga kalinya. Jabir sampai apa? Mengucapkan salam sampai 3 kali. Maka beliau pun menjawab salamku. Baru dijawab oleh salam dan bersabda, yang menghalangiku menjawab salammu adalah karena aku sedang salat. Dan ketika itu beliau sedang menunggang hewan tunggangan beliau dengan menghadap ke arah selain kiblat. Nah, ini hadis sahih. Nah, perhatikan ya di sini. Berarti seorang itu boleh tidak menjawab salam seseorang ketika kapan? Nah, ini murojaah berarti, ulang kembali, ini kan berkaitan. Seseorang itu boleh tidak menjawab salam atau menunda salam kapan? Ini mengulang ya, mengulang lagi. Biar ingat. Nanti kalau orang itu nggak paham adab, nggak paham akhlak, ketika ada orang berikan salam, dia nggak jawab salam tersebut, dikira apa? Ini nggak punya adab. Padahal dia nggak paham adab sendiri. Biar tahu. Nah, ada 3 keadaan nggak salah ya. Jawab. Siapa yang tahu angkat tangan? Nah, antum. Sekarang. Nah, kondisi contohnya adalah saat buang hajat, sahih. Di kamar mandi atau saat buang hajat, misalnya antum safar ya ke hutan. Ke hutan tuh kemana biasanya? Lagi ngapain? Apa? Traveling ya? Atau camping ya? Tiba-tiba pergi jauh menghadap kemana gitu kan? Temannya Kusno datang. Assalamualaikum. Nggak jawab. Assalamualaikum nggak jawab. Ngapain? Ini kesurupan kapan? Soalnya ternyata buang hajat. Maka itu apa? Boleh. Contoh berikutnya. Ini contoh ya, contoh. Nah, lagi salat, sahih lagi salat yang ketiga. Lagi salat itu boleh seorang itu apa? Tidak menjawab salam seorang. Nah, terus jika disamperin namun nggak langsung ucap salam, terus gimana? Nggak ucap salam nggak jawab, gimana? Ayo, gimana? Nah, ingat kaidahnya ya. Kapan kita boleh tidak menjawab salam? Itu kan contoh. Kaidahnya apa? Loh. Sahih, yaitu jika memang saat itu tidak mungkin menjawab salam, maka tidak mengapa menjawab salam. Nah, itu kaidahnya baik saat sholat, ketika mau hajat. Nah, ketika minum, misalnya antum haus minum sebotol kan nggak mungkin antum sendak gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah mengetahui itu, apa yang menghalanginya langsung minta maaf ya, jelaskan sebabnya. Nah, poin yang ke-35, menyertakan ucapan salam dengan isyarat kepada orang yang bisu atau tuli. Menyertakan ucapan salam dengan isyarat kepada orang yang bisu atau tuli. Nah, ada orang yang bisu tapi dia bisa mendengar. Ada orang yang tuli tapi dia bisa bicara. Ada nggak? Ada. Nah, kita ucapkan ke mereka salam dengan apa? Dengan isyarat. Dengan isyarat. Nah, poin yang ke-36, disyariatkannya mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Ini disyariatkan ya, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Kapan ini? Saat ziarah kubur.
Nah, sudah hafal semua ya ucapan salamnya? Kan sering jadah kubur, insyaallah saya dibahas, dah paham. Poin yang ke-37. Al-Imam Bukhari berkata dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab membalas surat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya aku benar-benar berpendapat bahwa menjawab surat adalah hak seperti menjawab salam. Nah, menjawab surat seperti apa menjawab salam. Kenapa Bukhari mengamasukkan ke dalam ini? Ini merupakan adab ya, seorang itu harus apa? Menjawab salam ketika ada orang yang mengucapkan salam. Nah, murajaah kalau begitu ya, udah habis kan bab salam? Fani Rahman. Nah, ketika ada orang yang kirim kepada kita pesan, kemudian dia mendahului dengan ucapan salam, assalamualaikum, wajib tidak kita menjawab? Ya. Wajib atau sunnah? Nah, wajib, sunnah atau makruh? Wajib. Wajib dijawab atau ditulis? Wajib tulis atau wajib jawab? Jawab dulu. Wajib dijawab atau wajib ditulis? Wajib dijawab pakai tulisan. Yakin? Jawabannya keliru. Sudah kita bahas. Kang Eben. Belakangnya Kang Eben lah. Oh, Pak Eben ya. Ayo. Pertanyaan tadi belum selesai. Ini sudah kita bahas belum bab ini? Jawab sudah belum? Sudah. Sudah yang kita bahas. Panjang lebar kita bahas. Qaul ulama. Ya, ya. Nah, ketika orang pesan sama kita, pesan ya, pesan, tahu pesan kan? Chatting lah, chat sama kita ya. Dahulu dengan salam. Assalamualaikum misalnya. Apa kabar? Nah, apa hukumnya menjawab salam? Wajib dengan tulisan atau jawab ucapan? Dengan apa? Tulisan. Tulisan tidak wajib. Ya, terus dengan tulisan. Kalau nggak tulis? Iya. Nah, Pak. Nah, ya, jawabannya benar. Ayo, yang kan depan kan, belakang nggak dengar. Masih, antum. Saya nggak hafal namanya ini. Pak Kaspul. Walaupun dipakai masker saya tahu. Ya. Dengan tulisan? Nah, kalau nggak ditulis boleh nggak? Boleh. Nah, sahih kita bahas ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. So, kabarnya Pak? Baik, langsung baik gitu aja boleh. Tapi ingat, salamnya dijawab dengan lisan. Jangan bilang, oh ini nggak dijawab salam begini. Ini berarti belum kajian adab. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya cium tangan? Mencium tangan ketika salaman. Apa hukumnya? Cium tangan saat salam, saat bersalaman. Hukumnya? Antum? Mutlak? Sebelah makruh. Yang kedua? Nah, ini harus jangan membawa qaul yang mutlak. Kalau rincian dirinci. Jangan pula nanti bapak cium tangan ke anak kan? Anak cium tangan ke bapak kok anak. Anak cium tangan ke bapak. Jangan, makruh. Gimana? Atau isi cium tangan ke suami.
atau sebaliknya misalnya, wih makruh nih. Ayo gimana? Rincian-rinciannya. Saya utamakan yang punya buku ya ditanya. Karena di buku soal harus murojaah ya biar mungkin. Ayo. Kalau nggak bisa push up 5 kali ya, di sini di luar sekalian. Pas push up ya, push up 5 kali. Ipan, apa rinciannya? Terus sahih menjematan ulama dibolehkan dengan sahih yang pertama tidak syaratnya yang pertama tidak menjadi kebiasaan, yang kedua tidak menjadikan seorang itu apa? Takabur. Berikutnya tidak ya, yang tambahannya adalah tidak menganggap hal itu ada keberkahan. Tangan kiai berkah, cium boleh itu nggak boleh ya. Nah berikutnya ini penting bagi ikhwan teman-teman semuanya, salaman itu jangan ditambah-tambah. Saat salaman jangan ditambah-tambah. Bagaimana? Salaman itu seperti ini ya, seperti gini sudah. Contohnya mana? Siapa yang ngajarin gitu? Mana dalilnya? Ini sering saya dapat ini. Nah dapat tidak? Saya pun nggak pernah mau saya. Apa maksudnya ini? Karena saya nggak tahu dalilnya perkara itu. Nggak ada hadis. Juga kita bahas salam boleh saya buka buku yang lain juga nggak ketemu bab itu. Makanya saya nggak bahas sampai sekarang nggak dapat ini. Saya tanya yang ngamalkan tuh, ada nggak dalilnya? Ada nggak contohnya? Jawab. Siapa yang ngamalkan itu? Hah? Anak gaul, dia nggak gaul, dia kuno, ketinggalan zaman dia. Dia nggak paham dalil. Saya mau tanya, dalilnya mana? Yang suka ngamalkan itu ya, maka kita tuh sebelum beramal saat ngapain? Berilmu mana dalilnya? Qaul Imam Bukhari. Izzat. Sahih al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Sebelum kita ngerjakan salaman begini lagi. Ya untung enggak tarik gini kan cepatan. Mana dalilnya gitu loh. Dalilnya mana? Sahih dalil yang jelas itu salaman menggugurkan dosa. Ya prakteknya seperti itu prakteknya. Prakteknya seperti itu. Jangan ditambah-tambah lagi ya. Mengikuti budaya mana? Nggak boleh ikut-ikutan ya. Nah.